Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali pertemuan hari ini baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita masuk pembahasan selanjutnya ya. Kalau minggu lalu yang hadir cuma 2 orang, pembahasan tentang perkembangan pada pria. Sekarang kita masuk ke perkembangan pada wanita. Baik ya, perkembangan pada wanita ada beberapa hal yang nanti sama dengan perkembangan pada pria ya, maksudnya fase-fasenya ya. Seorang wanita pun akan mengalami fase dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua atau lansia ya. Nah, sebelum ke situ kita masuk dulu apa itu pengertian tumbuh dan berkembang ya. Tumbuh dan berkembang ini ya. Tumbuh dan berkembang dua hal yang berbeda. Tumbuh ya dari kecil menjadi besar itu namanya tumbuh. Dari ringan menjadi berat itu namanya tumbuh. Dari pendek menjadi tinggi itu namanya tumbuh gitu ya. Satrio, beratnya berapa sekarang? 49 ya. Dulu waktu pas dia kelas 1 49 atau berapa kelas 9? Beratnya? Beratnya, ingat kan? Nggak tahu ya. Tapi yang jelas dulu beratnya nggak 49 kan? Bisa jadi dulu beratnya 20 kan? Cuman kan nggak tahu persisnya berapa ya. Tingginya sekarang berapa? Tingginya 170? bukan 145. 145 ya. Tadinya bisa jadi 120 ya. Tambah tinggi itu namanya tumbuh ya. Nah, kemudian perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Seseorang pasti akan mengalami namanya proses menuju ke kedewasaan. Tidak ada yang dia tidak menjadi dewasa, karena pada dasarnya manusia alaminya akan mengalami proses kedewasaan. Terjadinya pematangan fungsi organ ya. Fungsi organ dalam ini misalnya organ reproduksinya ya. Kan orang yang dewasa tandanya nanti kalau pada laki-laki kemarin dia sudah dewasa atau masuk masa pubertas mengalami mimpi basah. Oh, mimpi basah ya? Sedikit diulang. Apa mimpi basah? Mimpi yang basah. Bukan mimpi mati kali ya. Mimpi yang seperti ngompol, tapi nggak ngompol, tapi tidak bau pesing, baunya amis, lengket ya. Belum pernah? Kamu tahu? Udah pernah belum? Belum ya. Karena kalau sudah mimpi basah, ada kewajiban yang lainnya. Yang pertama dia segera mandi wajib. Kemudian tidak boleh meninggalkan perintah-perintah yang wajib dari Allah. Sholat lima waktunya nggak boleh ditinggalin. Puasa Ramadannya kalau bukan karena ada alasan yang syar'i nggak boleh ditinggalin ya. Dan seterusnya. Pada wanita pun sama juga. Pada wanita tandanya dia sudah dewasa mengalami haid ya, atau menstruasi ya. Kemarin nggak ada yang laki-laki, kurang apa ya, kurang mantap. Semuanya wanita yang datang. Sekarang wanita juga beres. Baik, ini ya, ini pada wanita nih, bayi, kanak-kanak, remaja, tua atau lansia. Tahapannya ketahuan ya, yang tadinya bayi dia masih suka ngempeng. Kemudian remaja, anak-anak sudah lepas tuh empengnya, rambutnya juga udah beda potongannya. Remaja udah tambah tinggi, ya. Kemudian rambutnya juga beda. Kamu tentu makin pendek kak? Makin tua makin pendek. Yang satu kenapa? Kenapa coba? Oh, karena
tuh. bungkuk. Iya. Ya. Ya, sudah nggak tegak lagi badannya. Lama-lama pendek. Bukan lama-lama pendek. Posisi tubuhnya atau tulang belakangnya membungkuk ya. Dewasa sampai akhirnya tua atau lansia. Oke, ini ya, udah masuk. Yuk. Oke, pada masa kanak-kanak menjelang remaja atau peralihan dari remaja, di situ ada namanya masa pubertas ya, masa akil balik ya, akil balik. Kalau dalam Islam itu akil balik maksudnya akalnya sudah sempurna ya. Jadi kalau seusia laki-laki atau wanita yang belum akil balik, itu akalnya belum sempurna ya. Jadi kadang tahu ini salah, kadang tahu ini benar gitu. Kalau sudah sempurna harus tahu ini yang benar loh, ini yang salah loh, ini yang diperintahkan loh, ini yang dilarang loh gitu. Ya. Kadang pakaiannya menutup aurat, kadang tidak gitu kan. Tuh ya, akil balik. Nah, akil balik ini kalau pada wanita tadi mengalami menstruasi, kalau di dalam Islam itu kalau sudah akil balik harus menutup auratnya kan, harus berwudu kan. Kalau laki-laki ya pakaiannya jangan sampai terbuka auratnya. Kalau laki-laki kan tutup termasuk auratnya. Ada nggak di sini yang kalau main masih pakai celana pendek? Hah? Kalau laki-laki nggak apa-apa, sampai sebatas lutut lah. Kalau mau celana pendek, tapi harus bawa lutut laki-laki. Kalau perempuan harus semuanya tertutup, kecuali wajahnya sama telapak tangannya masih boleh kelihatan. Kalau perempuan melihat yang boleh terlihat itu yang bukan aurat, telapak tangannya sama wajahnya. Kakinya gimana kak? Nggak boleh harusnya terlihat karena ini bagian dari aurat. Rambutnya apa lagi? Sehelai dalam Islam ya, sehelai rambut saja dan Islam itu bagi wanita adalah aurat. Tuh ya, balik lagi nih pubertas ya. Jadi sudah sempurna, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik atau buruk gitu ya. Ada nggak orang yang sudah masa pubertas tapi nggak berakal? Ada nggak? Siapa? Hah? Ada nggak? Ada. ODGJ. Apa tuh? Ada yang tahu nggak istilah ODGJ? ODGJ apa sih? OD, O-nya orang, D-nya dalam, G-nya gangguan, G-nya jiwa. Orang dalam gangguan jiwa. Orang dalam gangguan jiwa. Ya. Orang gangguan jiwa. Orang gila. Orang gila dia sudah balik, tapi tidak berakal. Nah, kalau orang yang tidak berakal gimana? Berdosa nggak dia kalau mencuri? Enggak. Ya. Orang gila nih kalau mencuri makanan dia nggak berdosa. Sudah memang itu apa namanya dimaafkan. Ya. Dia nggak menutupi aurat berdosa nggak? Enggak. Pernah lihat nggak orang gila telanjang? Nggak belum pernah lihat, pernah ya? Pernah ya? Kadang kalau yang pernah pulang kampung di jalan kadang itu ya, berapa kali yang kamu pulang kampung? Iya oleh gigi, telanjang bulat dia, bapak-bapak ya. Boleh nggak? Ya boleh aja, ya. Karena apa? Dia tidak berakal, ya. Berdosa nggak? Tidak berdosa dia, karena enggak. Tapi kalau orang yang pura-pura gila itu, ya, pura-pura gila nih, ya, dia ngambil makanan gitu kan, kemudian telanjang bulat gitu ya. Nah, seneng banget telanjang bulat gitu. Tapi dia telanjang bulat gitu. Sampai ngakak, ya, itu nggak boleh ya. Tapi kalau ODGJ dia akalnya dicabut sama Allah ya. Kapan dikasih lagi ya? Kalau sudah normal, sudah sehat baru dia berakal. Nah kalau sudah sehat kena kewajiban dan larangan tadi gitu. Tak boleh mencuri, tak boleh membuka auratnya dan
sebagainya. Ya. Kita lihat nih, pubertas itu apa sih? Ya, pubertas adalah nih, ya, terjadi pada masa pubertas. Ada ciri-cirinya, dua ciri. Ciri primer nama lainnya ciri utama, ya. Ciri primer nama lainnya ciri utama. Kemudian ciri sekunder nama lainnya ciri fisik, ya, fisik sama utama. Apa sih ciri primer? Perubahan yang terjadi pada setiap manusia yang memasuki masa pubertas. Ini pasti akan terjadi ya manusia normal. Karena ada istilahnya, pernah dengar nggak istilah namanya sindrom Down? Sindrom Down syndrome. Ya. Down syndrome itu dia tidak mengalami masa pubertas. Yang laki-laki tidak dewasa, yang wanita tidak mengalami menstruasi. Tadi itu di luar puasa itu sudah ketetapan dari Allah. Pasti baik laki-laki ataupun perempuan pasti akan mengalami masa pubertas. Yang laki-laki mengalami dewasa, yang perempuan mengalami menstruasi. Ciri sekunder, ciri fisik, yang perubahan yang tidak selalu terjadi pada setiap manusia. Sebagian orang mungkin tidak mengalami perubahan sekunder tertentu, ya. Apa saja sih? Ya, ini kita tulis. Ciri primer atau ciri utama, ya. Mengalami menstruasi. Nah, apa sih menstruasi? Menstruasi itu keluarnya darah dari kemaluan pada wanita. Kenapa terjadi menstruasi? Ya, menstruasi itu terjadi karena sel telur atau ovum tidak dibuahi oleh sel sperma. Kalau tidak ada pembuahan, ingat kita sel telur nih, sahabat ya. Sel telur ukurannya lebih besar. Ini sel sperma. Sel sperma. Ya. Nah, kalau tidak dibuahi, sel spermanya tidak ada yang masuk ke dalam sel telur, maka akan terjadi peristiwa namanya menstruasi. Ya, gitu ya. Itu nanti akan sel telur gimana? Nanti dihancurin, bulan selanjutnya dibentuk lagi ya. Jadi kalau pada seorang wanita, setiap bulannya sel telur dibentuknya 1 buah. Tapi kalau pada pria, sel sperma dibentuknya ribuan, gitu ya. Banyak. Kemudian ciri fisiknya payudaranya membesar. Kenapa payudaranya membesar? Karena nanti untuk produksi ASI, ya. Besar makanya untuk produksi ASI. Apa sih ASI? Air susu ibu, terutama bagi wanita-wanita yang sudah memiliki bayi, ya. Jadi ASI itu diproduksi setelah seorang wanita memiliki bayi atau sedang masa kehamilan. Di akhir-akhir kehamilannya itu akan diproduksi ASI. Suaranya melengking, ya. Apa melengking? Nyari, betul, ya. Kulitnya halus, ya. Lebih halus. Alat kelaminnya membesar, tumbuh rambut di daerah-daerah tertentu, kemudian pinggul membesar. Silakan Rafa, betul? Belum Pak. Ya. Pinggulnya besar. Pinggulnya besar kenapa? Nanti kaitannya untuk membantu proses kelahiran, ya. Jadi nanti ketika dia sudah hamil, kemudian kan itu kan di dalam rahim. Dalam rahim itu nanti kan bayi itu akan keluar ibarat sebuah pintu lah.
Kalau pintunya itu terbukanya kecil, kita mudah nggak keluarnya? Sulit kan? Tapi kalau dibuka lebar, keluarnya mudah. Tuh ya, pintunya besar. Ini ciri-ciri yang dialami oleh seorang wanita. Lanjut. Perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Yang pertama, ovulasi. Apa itu ovulasi? Ovulasi pelepasan sel telur oleh ovarium ya. Ada namanya ovulasi. Pelepasan ovarium. Ovarium itu sel kelaminnya. Alat kelaminnya apa sel kelaminnya? Alat kelaminnya. Di ovarium menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, pada saat dihasilkan, diproduksi, kemudian akan dilepaskan. Nah, peristiwanya namanya ovulasi. Ya. Menstruasi tadi ya, peristiwa luluhnya di rahim yang ditandai dengan darah yang keluar dari saluran reproduksi. Ya, keluar darah, makanya seorang wanita itu biasanya kalau mengalami menstruasi perutnya terasa sakit. Ya, kenapa? Karena meluluhnya di wilayah meluluh enggak? Lepas ya. Jadi kalau ibarat sebuah tembok, ini tembok nih, catnya ditotok gitu ya. Tuh, meluluh namanya. Wanita yang memasuki masa pubertas ditandai dengan menstruasi. Ketika masa pubertas, pada wanita terjadi peristiwa namanya ovulasi, dilanjutkan dengan peristiwa menstruasi. Menstruasi mendadak tidak terjadi pembuahan pada sel telur yang dilepaskan dari ovarium ini. Ya. Jadi kalau tidak terjadi pembuahan, ya, ini tadi tidak dibuahi, maka akan terjadi peristiwa menstruasi. Tapi kalau dibuahi gimana? Misalkan ini masuk nih, ya ini mati, akan terjadi peristiwa namanya kehamilan. Ya, kehamilan kalau dia dibuahi, ini yang terjadi peristiwa dibuahi, atau namanya fertilisasi, pembuahan. Pembuahan apa? Sel telur dibuahi sama sel sperma, itu namanya fertilisasi. Ya, nanti kehamilan jadi morula, zigot sampai jadi manusia, janin ya. Nih. Nah ini peristiwanya nih ya. Proses fertilisasi, pembuahan. Nih, yang A nih. Nah di sini yang pengen masuk ke sel telur banyak sperma. 1, 2, 3. Nah, kebetulan sini ada 3 doang. Ya. Tapi yang bisa masuk hanya satu sperma saja. Nggak bisa 2, 3, lagi 4. Ya. Hanya 1. Nanti kalau sudah membentuk namanya sel zigot. Ya, membentuk namanya zigot nih. Terbentuk zigot. Habis zigot kemudian menjadi morula. Kemudian blastula. Sampai ke menjadi gastrula. Nih perkembangannya. Terbentuk zigot, morula, blastula, gastrula ya. Kemudian nanti ditanam di rahim, ya. Ini rahim nih. Ya, ditanam di rahim. Habis fertilisasi habis pembuahan. Nih, tuh bentuknya ya. Zigot, kemudian morula, blastula, ditanam di rahim. Itu Blastula. Blastosol itu lubangnya. Nih, tuh berkembang menjadi bayi. Ya. Bayi sudah terbentuk tuh bagian tangannya mana, kepalanya mana, kakinya mana, ya. Muka sudah terbentuk, ada hidung, mata, telinga, dan sebagainya. Nah, semuanya mengalami ini. Nggak ada yang ujuk-ujuk langsung gede. Enggak. Dari sel dulu, 1 sel, 2 sel, dan seterusnya.
Ini peristiwa kehamilan ya. Kalau hamil nggak mungkin mengalami menstruasi. Kalau menstruasi nggak mungkin mengalami kehamilan. Ini hanya cuma salah satunya yang dialami oleh seorang wanita setiap bulan nih. Tunggu hamil. Kalau nggak hamil berarti mens. Kalau nggak mens berarti hamil. Ya. Baik, lanjut. Nah ini tua atau lansia ya, masa lanjut usia ya, sudah apa nenek atau oma ya, apalagi terjadi pada usia di atas 65 tahun, terjadi peristiwa menopause tidak menstruasi lagi. Nah, kalau pada wanita ada masa di mana tidak mengalami menstruasi lagi. Kenapa? Karena sel telurnya sudah habis diproduksinya, berhenti produksi. Kenapa? Ada waktunya, ada masanya. Tapi kalau laki-laki sampai tua pun dia tetap diproduksi sperma. Jadi kalau nih ada laki-laki yang sudah tua, sudah kakek-kakek lah, dia menikah dengan wanita yang masih muda, bisa punya anak. Tapi kalau wanita yang sudah tua, sudah nenek, menikah dengan laki-laki yang masih muda, tidak akan punya keturunan, punya anak. Karena apa tadi? Wanita bisa mengalami namanya menopause ya. Menopause ya. Menopause ya. Tidak diproduksi sel telur lagi, sudah menghasilkan ini lagi. Ya. Tapi kalau pada laki-laki tetap diproduksi sperma. Gitu ya. Oke, tubuh semakin rentah, wajah dan tangan keriput. Kenapa keriput? Banyak sel-selnya yang sudah mati. Bisa wajahnya mati dari produksi, sel kulit tangannya mati dari produksi lagi jadi keriput. Kaki juga sama. Tumbuh banyak uban dan rambut mulai rontok. Ya. Gigi mulai tanggal dan tidak tumbuh lagi. Tubuh membungkuk ya, sudah tua ya. Sudah jadi nenek-nenek atau sudah menjadi oma. Nah ini yang akan dialami oleh seorang wanita yang sudah lansia. Masih punya nenek semuanya? Masih ya. Oke, kemudian kita masuk ke ini cara menjaga kesehatan ya, cara menjaga kesehatan alat reproduksi ketika beranjak remaja sama dewasa harus berbeda ya. Jadi harus dijaga, takutnya nanti kena penyakit kelamin, misalnya apa, jamur, terinfeksi oleh bakteri, virus dan sebagainya. Itu kan gak enak ya. Biasakan mandi secara teratur minimal 2 kali sehari. Ada di sini yang mandinya sehari sekali? Nggak ada ya? Ada yang lebih dari 2 kali? Ada lah ya. Kalau habis main misalnya, habis lari-larian kan gerak keringetan ya, enak tuh mandi gitu. Ya. Kemudian gunakan pakaian dalam yang berbahan dasar katun. Kenapa? Karena bahan dasar katun itu harus lembut ya. Apa? Katun itu jenis bahan ya. Ada kan bahan yang kasar ya, kalau dipegang kasar. Nah ini katun ini dia halus ya. Kemudian gunakan pakaian yang tidak ketat ya, nggak boleh pakai pakaian yang ketat-ketat. Karena apa? Dapat mengganggu produksi sel apa? Sel pelangi, misalkan sel sperma ataupun sel ovum itu ya. Kalau terlalu ketat, gantilah pakaian dalam secara teratur. Nah ini harus diganti, jangan sehari
Habis olahraga keringetan jadi ganti bahaya, bisa kena jamuran ya. Kalau sudah basah yang disebut main atau habis aktivitas gantilah ya. Itu ya. Setelah buang air kecil, bersihkan dengan air bersih, lalu keringkan dengan handuk ataupun tisu. Nih sama ya. Karena kan air pipis itu kan najis kotor, maka harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan, hati-hati nanti bisa jadi sumber penyakit itu, bahaya buat kita. Kemudian ketika mengalami menstruasi, ini penting bagi wanita, gantilah pembalut setelah mandi dan setelah selesai buang air kecil, harus diganti ya. Jangan mentang-mentang apa ditanggung ya, nggak diganti-ganti ya. Itu kan menstruasi kan ada darah, nah darahnya itu kan bisa menjadi sumber penyakit, makanya harus sering diganti kalau memang sudah harus diganti ya. Ini cara menjaga kesehatan alat reproduksi pada wanita. Baik, sampai di sini materi kita tentang perkembangan pada wanita. Ada yang disampaikan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan dibuka SIP-nya soalnya kerjakan soal latihan kedua TF kedua.